Hai semua, di video ini kita akan membahas tentang kredit pemilikan rumah bagi ASN di IKN Nusantara. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dua skema KPR khusus untuk para ASN pionir yang berencana pindah ke IKN Nusantara. Skema ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ASN pionir dalam memiliki rumah di IKN dengan harga terjangkau dan fasilitas yang memadai. Berita tersebut menjadi topik yang menarik perhatian publik terkait salah satu fasilitas yang dipersiapkan pemerintah bagi ASN pionir. Jadi langsung aja kita mulai. IKN Nusantara adalah proyek besar dari pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Tujuan dari pemindahan ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan, meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, serta memanfaatkan potensi ekonomi dan sumber daya alam di Kalimantan. Skema KPR khusus ini menjadi kabar gembira bagi para ASN pionir yang akan direlokasi ke IKN Nusantara. Dengan adanya skema ini, mereka memiliki peluang lebih besar untuk memiliki rumah pribadi di ibu kota yang baru dengan angsuran yang lebih terjangkau. Dalam beberapa artikel yang dipublikasikan di berbagai media, Menteri PUPR menyatakan bahwa bangunan rumah di IKN akan lebih baik dibanding dengan di Jawa, serta dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan area tanah yang luas. Menurut beberapa sumber berita, berikut adalah rincian mengenai skema KPR khusus ASN pionir di IKN Nusantara. Angsuran yang terjangkau. Dalam artikel di kumparan.com, disebutkan bahwa angsuran KPR ASN di IKN bisa hanya 2 jutaan rupiah per bulan. Angka tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi para ASN yang biasanya memiliki keterbatasan anggaran untuk pembelian rumah. Luas tanah yang memadai. Rumah-rumah yang ditawarkan dalam skema KPR ini memiliki luas tanah sekitar 90 meter persegi, seperti yang disebutkan dalam berita di Kumparan dan Kompas. Fasilitas unggulan. Bangunan rumah di IKN diklaim lebih baik dibandingkan dengan di Jawa, seperti yang diungkapkan oleh Menteri PUPR dalam artikel di Detik dan Kompas. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kualitas hunian yang memadai bagi para ASN pionir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan penyiapan skema kredit pemilikan rumah khusus untuk aparatur sipil negara pionir di Ibu Kota Negara Nusantara. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna menjelaskan bahwa penggodokan skema tersebut dilakukan guna menyukseskan rencana pemindahan hampir 17.000 ASN ke IKN yang direncanakan pada 2024 mendatang. Skemanya hampir sama, intinya adalah bagaimana affordable atau terjangkau. Kata kuncinya adalah affordable. Jadi kita siapkan skemanya dulu, kalau bentuknya nanti lagi digodok, jelasnya. Untuk diketahui, skema KPR bagi ASN pionir yang akan pindah ke IKN tersebut nantinya akan dikembangkan secara lebih lanjut oleh struktur organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur melalui skema staircasing kepemilikan secara bertahap atau subsidi selisih bunga yang diperoleh dari hasil investasi dana abadi khusus untuk pembiayaan ASN. Tujuan dari skema tersebut agar para ASN yang bermukim di IKN mampu membeli rumah. Seperti diketahui, pemerintah akan memindahkan ASN bertahap ke IKN mulai tahun depan. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono belum memutuskan besaran nilai kredit pemilikan rumah untuk aparatur sipil negara pionir di Ibu Kota Negara Nusantara. Namun dia menyebut angsurannya terjangkau untuk ASN. Basuki mengatakan saat ini besaran KPR untuk ASN pionir di IKN masih dihitung oleh bank. Adapun rumah yang disiapkan yakni tipe 70 dengan luas tanah sekitar 90 meter persegi. Dia memastikan kualitas bangunannya bisa lebih baik dari di Jawa. Sejalan dengan hal itu, sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa skema pemindahan ASN ke tahap pertama akan melibatkan 16.990 orang ASN, TNI, dan Polri. Dengan perincian, 11.274 orang ASN berasal dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah, 5.716 orang TNI dan Polri, 193 pejabat pimpinan tinggi madya, dan 964 pejabat pimpinan tinggi Pratama. Sementara itu, untuk pejabat fungsional yang dipindahkan dilaporkan melibatkan sebanyak 8.091 orang dan pejabat pelaksana sebanyak 2.026 orang. Relokasi ibu kota ke IKN Nusantara memberikan prospek yang lebih baik bagi para ASN pionir untuk memiliki rumah pribadi dengan harga terjangkau dan fasilitas yang lebih baik. Selain itu, pemindahan ibu kota juga diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan, memberikan kesempatan baru dalam sektor properti, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
Skema KPR khusus untuk ASN pionir yang akan pindah ke IKN Nusantara merupakan inisiatif pemerintah yang patut diapresiasi. Melalui skema ini, para ASN memiliki peluang untuk mewujudkan impian memiliki rumah pribadi di ibu kota yang baru dengan angsuran yang lebih terjangkau. Selain itu, prospek pengembangan IKN Nusantara juga memberikan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Dengan dukungan pemerintah dan pengembang yang tepat, IKN Nusantara berpotensi menjadi kota masa depan yang modern dan berdaya saing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar mendapatkan informasi menarik di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap update, dan tetap sukses.